Hai hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal prediksi UTBK TKA Kimia 2022 part yang ke-6. Bagi kalian yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama. Di bawah ini adalah produksi NH3 dalam reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 dengan nilai delta H negatif 92,2. Jika diketahui pada suhu 25 derajat Celcius nilai Kc-nya adalah 3,5 kali 10 pangkat 8, maka pernyataan berikut yang benar adalah yang mana? Pilihan A, jika suhu turun maka produksi meningkat. Oke, hati-hati tadi di sini keterangannya ini adalah reaksi dari produksi NH3 atau amonia. Nah, konsepnya kalau suhu diturunkan, nanti kesetimbangan akan geser ke arah eksoterm. Nah, di soal delta H-nya di sini bernilai negatif. Negatif artinya dia adalah eksoterm. Konsepnya, jika nilai delta H-nya ini adalah ekso, maka zat yang ada di kanan ini juga akan mengikuti, yaitu ekso. Sedangkan yang di kiri itu kebalikannya, yaitu endoterm. Nah, sesuai konsep ketika suhu diturunkan dia akan geser ke ekso, karena di sini eksonya ada di sisi kanan, maka ketika suhu diturunkan kesetimbangan akan geser ke kanan. Artinya ketika kesetimbangan geser ke kanan, NH3-nya di sini akan meningkat atau bertambah. Dengan kata lain, ketika suhu diturunkan, kesetimbangan akan geser ke kanan sehingga produksi NH3 meningkat. Sehingga nomor 1, jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Nomor 2, diketahui energi ikat rata-rata sebagai berikut. Ada 4 data, pertanyaannya perubahan entalpi untuk 3,2 gram metana pada reaksi tersebut adalah berapa? Jika di soal ada kata kunci energi ikat, berarti nanti kita harus menggambar ikatannya. Di sini CH4 tambah Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Kalau saya gambar untuk CH4 seperti ini, CH, kemudian Cl2 itu artinya adalah ClCl, CH3Cl berarti C, kemudian HCl, kemudian HCl ini adalah HCl. Jika di soal diketahui data energi ikat, maka mencari delta H ini rumusnya adalah jumlah energi ikat dari ruas kiri dikurangi jumlah total energi ikat dari ruas kanannya. Di sebelah kiri di sini ada ikatan C dengan H, jumlahnya 1, 2, 3, 4. Berarti 4CH, kemudian ada ikatan ClCl, jumlahnya 1, sedangkan di ruas kanan ada CH jumlahnya 1, 2, 3, kemudian ada ikatan CCl jumlahnya 1, dan ada satu ikatan HCl. Nah, jika di ruas kiri dan ruas kanan ada ikatan yang sama, agar lebih cepat kita coret-coret saja. Di sini ada CH jumlahnya 3, berarti dia akan habis. Sedangkan di sebelah kiri ada 4, berarti kalau saya kurangi 3 dia tinggal 1. Sehingga kita masukkan angkanya CH yaitu 414, kemudian ClCl244 dikurangi yang sebelah kanan CCl-nya adalah 326 ditambah HCl-nya adalah 432. Sehingga 658 dikurangi 758 hasilnya adalah negatif 100. Tapi negatif 100 ini adalah nilai delta H untuk 1 mol CH4 karena di sini koefisien CH4-nya adalah 1. Nah, di soal ini diminta nilai perubahan entalpi untuk 3,2 gram metana. Berarti kita akan mencari molnya dulu, di mana mol ini rumusnya adalah massa dibagi MR. Massanya sudah ada 3,2, MR-nya tinggal kita hitung saja. Di sini kan CH4, C-nya ada 1, C itu adalah 12 ya, AR-nya di soal. Kemudian H ini AR-nya adalah 1, tapi karena di sini hanya ada 4, berarti 1 kali 4 yaitu 4.
Sehingga 12 tambah 4 yaitu 16, berarti massa per mR yaitu 3,2 dibagi 16, hasilnya adalah 0,2 mol. Untuk mencari delta H ketika molnya 0,2, berarti kita tinggal kalikan saja. Delta H yaitu 0,2 dikali negatif 100, hasilnya adalah negatif 20. Nomor 2, jawabannya adalah pilihan yang A. Nomor 3, data energi ionisasi ke-1 sampai ke-7 dalam kilojoule per mol adalah 578, 1820, kemudian 2750, 4580, 6220, 37830, dan 47280. Di antara unsur KLMNO yang memiliki energi ionisasi sesuai dengan energi ionisasi tersebut adalah yang mana? Oke, kalau diketahui data energi ionisasi, mencari golongannya, kita tinggal mencari selisih atau peningkatan tertinggi. Jadi ini kan ada peningkatan pertama, peningkatan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kita tidak usah hitung terlalu detail karena pasti akan kelihatan peningkatan tertinggi itu yang mana. Di sini kalau kita lihat dari angkanya, peningkatan tertinggi ini adalah peningkatan dari angka 6220 ke 37830. Nah, ini adalah peningkatan ke 1, 2, 3, 4, 5. Oke, artinya karena dia peningkatan tertingginya adalah peningkatan kelima, unsur ini adalah unsur golongan 5A. Nah, kita tinggal cari antara KLMNO yang merupakan golongan 5A yang mana. Kita akan konfigurasikan 12K kalau dikonfigurasikan 282, kemudian 13L 283, 14M 284, 15N 285, dan 16O 286. Golongan ini adalah elektron valensi atau angka terakhirnya. Yang K berarti ini adalah golongan 2A, kemudian yang L adalah golongan 3A, yang M di sini adalah golongan 4A, yang N adalah golongan 5A, dan yang O ini adalah golongan 6A. Di sini yang golongan 5A adalah unsur N, sehingga nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang D. 4. Reaksi keseimbangan kimia terjadi pada proses di mulut kita. Gigi yang terdapat di mulut kita mengandung suatu senyawa kalsium hidroksiapatit dengan rumus Ca5PO43OH yang dapat memperkuat struktur gigi. Reaksi keseimbangan senyawa tersebut sebagai berikut. Ketika kita sering mengkonsumsi makanan yang bersifat asam, maka email gigi yang mengandung senyawa kalsium hidroksiapatit akan berkurang dan lapisan gigi akan mudah keropos. Hal tersebut terjadi karena reaksi keseimbangan kalsium hidroksiapatit bergeser ke arah mana. Oke, tadi dari soal pun sudah ada bantuan keterangannya ya, bahwa di sini ketika lapisan giginya ini mudah keropos, itu artinya kalsium hidroksiapatitnya berkurang ini. Nah, kalsium hidroksiapatitnya berkurang sehingga giginya itu mudah keropos. Artinya karena kalsium hidroksiapatitnya berkurang, artinya dia akan terurai atau terpecah. Sehingga kalau kalsium hidroksiapatitnya terurai, itu artinya dia akan geser ke kanan karena kan Ca5PO43OH-nya itu kan menjadi Ca2+, PO43- dan OH-nya. Berarti di sini yang geser ke kanan ini ada di pilihan C dan pilihan D. Kemudian bagaimana dengan Ca5PO43OH atau kalsium hidroksiapatitnya? Soal pun sudah mengatakan bahwa ketika gigi itu mudah keropos, itu terjadi karena Ca5PO43OH-nya itu berkurang. Sehingga jelas untuk nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang C ya. 5. Sebanyak 10 gram senyawa urea dengan MR 60 gram per mol yang dilarutkan dalam 500 ml air ternyata isotonik dengan 50 gram senyawa elektrolit di mana valensi dari senyawa elektronnya itu adalah 2.
yang dilarutkan dalam 2 liter air. Larutan tersebut direaksikan pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Pertanyaannya, massa molekul dari senyawa elektrolit tersebut adalah berapa? Kalau di soal ada kata kunci isotonik, artinya Pi1 sama dengan Pi2 atau tekanan osmotik 1 sama dengan tekanan osmotik 2. Di mana tekanan osmotik itu rumusnya adalah MRT, karena urea non-elektrolit berarti MRT saja, sedangkan yang elektrolit masih saya kali dengan I. Nah, di sini R adalah tetapan, bisa saya coret-coret. Kemudian T adalah suhu, di sini pada suhu kamar sama-sama 25 derajat. Berarti ini juga bisa saya coret-coret sehingga saya meninggalkan M-nya urea sama dengan M dikali I dari elektrolit. Oke, nilai molaritas di soal belum ada, maka kita jabarkan dulu, di mana molaritas ini rumusnya adalah massa per mR dikali 1000 per volume dalam satuan mili. Kalau yang elektrolit nanti kita tinggal kalikan dengan I. Nah, massa dari ureanya di sini adalah 10 gram, mR-nya adalah 60, kemudian volume dari air untuk ureanya di sini adalah 500 mili, kemudian massa elektrolitnya adalah 50, mR-nya kita cari, kemudian volumenya di sini adalah 2 liter, kalau kita jadikan mili berarti 2000 mili, I adalah valensi ya atau jumlah ionnya di sini adalah 2. Sehingga ini bisa kita coret, ini coret, nanti 2 dengan 2-nya berarti habis. Kemudian di sini 1000 dengan 500, kalau kita coret-coret hasilnya adalah 2 ya. Kemudian ini 10 dan 60 bisa kita coret. Ini coret, kemudian 2 dan 6 juga bisa, 2-nya habis, di sini 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Sehingga MR sama dengan 3 dikali 50, hasilnya adalah 150. Nomor 5, jawabannya adalah pilihan yang A. 6. Elektrolisis air pada STP menghasilkan 5,6 liter gas oksigen, di mana satu faradaynya itu adalah 96500. Pertanyaannya, muatan listrik yang dialirkan pada proses tersebut adalah berapa kolom? Nah, air di sini adalah H2O yang kalau saya ionkan menjadi H+ plus OH-. Ion positif atau dalam hal ini H+ akan bereaksi di katoda, sedangkan OH- akan bereaksi di anoda. Oke, kita mulai dari katodanya. Di sini katodanya H+ berarti reaksinya menjadi 2H+ plus 2E menjadi H2. Sedangkan di anodanya ada OH-, berarti dia akan reaksi sendiri menjadi 4OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Nah, di sini oksigennya atau O2-nya ini dihasilkan di anoda ya. Oke, nah di sini sudah diketahui volume dalam keadaan STP, maka bisa kita cari nilai molnya dengan rumus mol sama dengan volume STP dibagi 22,4. Volume STP-nya sudah ada tadi 5,6, dibagi 2,4 hasilnya adalah 0,25 mol. Nah, untuk mencari muatan listrik, karena di sini pertanyaannya muatan listrik, kita harus mencari mol elektronnya, karena listrik berkaitan dengan elektron, menggunakan perbandingan koefisien. Jadi, mol elektron ini sama dengan koefisien elektron dibagi koefisien O2 dikali dengan mol O2. Koefisien elektronnya adalah 4, kemudian koefisien O2-nya di sini adalah 1, dikali mol O2-nya adalah 0,25. 4/1 dikali 0,25 adalah 1 mol. Nah, di mana mol elektron ini sama dengan nilai kolom per 96500. Berarti kita bisa mencari nilai C atau kolomnya. Tadi mol elektronnya adalah 1, kolomnya kita cari dibagi 96500 atau kolom sama dengan 1 dikali 96500, hasilnya adalah 96500 kolom. Nomor 6, jawabannya adalah pilihan yang B.
7. Campuran dari 100 ml CH3COH 0,1 m dengan 150 ml CH3COH 0,2 m yang kemudian ditambahkan 250 ml NaOH 0,08 m, maka pH-nya adalah berapa? Oke. Hati-hati, pertama kali di sini ada campuran sesama asam, yaitu sesama CH3COH. Kalau ada campuran sesama asam, kita harus mencari molaritas campurannya dulu, di mana molaritas campuran ini rumusnya adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. M1-nya di sini adalah 0,1, kemudian volume 1-nya adalah 100, molaritas 2-nya di sini adalah 0,2, volume 2-nya adalah 150, dibagi 100 plus 150. Berarti sama saja 10 plus 30 dibagi 250 yaitu 0,16. Nah, kalau kita sudah menghitung molaritas CH3COH campurannya, kita akan reaksikan CH3COH dengan NaOH yang akan menghasilkan CH3CONA plus H2O. Kita akan menghitung mol masing-masing, di mana mol ini rumusnya adalah molaritas kali volume. Molaritas CH3COH campurannya tadi adalah 0,16, kemudian volume campurannya ini ya tadi 250. Kalau dikali hasilnya adalah 40 milimol, sedangkan untuk mol NaOH molaritasnya di sini adalah 0,08, volumenya adalah 250. 0,08 dikali 250 hasilnya adalah 20 milimol. Selanjutnya kita akan MRS. Ingat dalam MRS yang sebelah kiri nanti tandanya dikurang. Kemudian yang sebelah kanan tandanya adalah ditambah ya. Oke, nah kita akan menentukan yang habis bereaksi. Yang habis bereaksi yang mol bagi koefisien hasilnya kecil. Di sini yang lebih kecil yaitu yang NaOH ya. Berarti karena NaOH lebih kecil dia akan habis bereaksi. Agar habis berarti nilai mol NaOH di posisi R adalah 20. Nah, untuk mencari nilai mol yang lain, kita menggunakan perbandingan koefisien. NaOH tadi untuk koefisien 1, nilai molnya adalah 20. CH3COH di sini koefisiennya juga 1, berarti 20 juga. Berarti 40 kurangi 20 adalah 20. Yang CH3CONA koefisiennya juga 1, berarti nilai molnya 20 juga. Sedangkan H2O koefisien juga 1, berarti 20 juga. Nah, ternyata setelah MRS, di sini ada sisa, yaitu CH3COH yang merupakan suatu asam lemah. Jika ada sisa zat yang lemah, maka mencari pH menggunakan konsep penyangga. Penyangga jika diketahui Ka, maka kita akan mencari H+ dengan rumus Ka dikali mol asam per mol garam. Ka-nya sudah ada 10 pangkat negatif 5, mol asamnya ini yang 20, mol garamnya ini juga 20. Berarti ini bisa coret-coret ya, 20 dengan 20, berarti H+-nya sama dengan 10 pangkat negatif 5, pH adalah menlog H+, berarti menlog 10 pangkat negatif 5, hasilnya adalah 5. Nomor 7 jawabannya adalah pilihan yang B. 8. Kalium memiliki dua isotop stabil, yaitu 39K dan 41K, dengan masing-masing isotop adalah 38,96 SMA dan 40,96 SMA. Jika kalium memiliki massa atom relatif 39,09, maka persentase isotop 39K adalah berapa? Oke, di sini kita akan menggunakan rumus persen K ini sama dengan persen dikali massa isotop 1 ditambah persen dikali massa isotop 2 per 100 ya. 100-nya ini sudah langsung menyimbolkan persennya. Oke, di sini yang saya akan gunakan sebagai isotop 1 karena pertanyaannya adalah yang 39K, maka isotop satunya adalah yang 39K, sedangkan 41K ini saya gunakan sebagai isotop 2 nanti. Nah, persen isotop satunya belum ada, saya misalkan dengan X persen. Nanti untuk isotop 2-nya persentasenya berarti 100 min X, karena persen penuhnya 100. Oke, kita tinggal masuk saja, berarti persen satunya ini adalah X ya. Kemudian massa isotop satunya adalah 38,96, persen 2-nya adalah 100 min X, kemudian massa keduanya adalah 40,96, AR-nya tadi sudah diketahui yaitu 39,09.
Nah, di sini berarti 39,09 dikali 100 yaitu 3909, X dikali 38,96 berarti 38,96 X. Nah, ini yang di dalam kurung saya kalikan dulu. 100 dikali 40,96 adalah 4096 dikurangi 40,96 X. Sehingga 2X sama dengan 187, X sama dengan 187 dibagi 2, hasilnya adalah 93,5%. Nomor 8, jawabannya adalah pilihan yang C. 9. Informasi berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Diberikan data potensial elektroda standar dari setengah reaksi berikut ini. Pertanyaannya, pernyataan yang salah untuk sistem sel volta Ag plus H2O2 H plus PT adalah yang mana? Oke, A. Reaksi selnya adalah H2O2, H plus 2Ag menjadi 2Ag plus 2H2O. Oke, di sini penulisannya dalam notasi sel, di mana dalam notasi sel yang sebelah kiri yang mengalami oksidasi, yang sebelah kanan yang mengalami reduksi. Nah, untuk mengecek apakah reaksi dari pilihan A ini benar atau salah, kita cek dari reaksinya saja. Kita cek biloxnya. Di sini kan ada 2Ag ya, Ag di sini biloxnya adalah 0. Kemudian Ag plus di sini biloxnya adalah positif 1. Nah, kalau kita lihat di sini dari 0 menjadi positif 1, ini kan dia naik ya. Kalau naik berarti dia mengalami oksidasi. Ini sesuai reaksi di pilihan yang A. Nah, dari soal tadi di sini Ag-nya juga mengalami oksidasi. Berarti pilihan A ini sudah benar. Tapi bukan jawabannya karena kita harus mencari yang salah. Pilihan B, potensial standar selnya adalah 0,97. E0 sel ini rumusnya adalah E reduksi dikurangi oksidasi. Tadi yang reduksi yang di H2O2-nya ini, yang oksidasi yang Ag-nya. Berarti yang H2O2-nya di sini nilainya adalah 1,77, ini koma ya. Oke, dikurangi yang oksidasinya di sini adalah 0,8. Hasilnya adalah 0,97. Artinya dia sudah benar, berarti bukan jawabannya. Kemudian pilihan C, Ag dioksidasi pada anoda. Ingat, oksidasi itu akan terjadi di anoda pasti. Sehingga pilihan C ini juga sudah benar aslinya. Pilihan D, pada katoda hidrogen tereduksi. Oke. Tadi yang tereduksi ini adalah ini ya, yang satunya berarti yang H2O2 menjadi 2H plus 2E menjadi 2H2O. Oke, kalau kita lihat sekilas pun di sini ini adalah H2O2, bukan hidrogen. Kalau hidrogen ini H2 saja. Kalau H2O2 ini namanya adalah hidrogen peroksida. Tapi lebih tepatnya apa yang mengalami reduksi? Kalau kita cek biloxnya, di sini biloxnya itu selalu plus 1 karena hanya ada 2 berarti dia plus 2. Berarti agar 0 O-nya adalah min 2. Min 2 ini untuk O yang jumlahnya 2. Berarti ketika sendiri nilai O-nya adalah negatif 1. Nah, ini adalah bilox O di H2O2. Kemudian di H2O, H ini selalu plus 1 karena hanya ada 2 berarti plus 2. Agar 0 berarti O-nya min 2. Nah, min 1 ke min 2 ini kan dia turun, berarti dia reduksi. Lebih tepatnya yang reduksi adalah oksigen dalam hidrogen peroksida. Berarti ini jawabannya karena dia salah ya. Oke. Nomor 9 jawabannya adalah pilihan yang D. Kalau pilihan E ini sudah benar ya bahwa jembatan garam ini fungsinya adalah menetralkan atau menyeimbangkan sistem ya. Menyeimbangkan antara ion positif dan ion negatifnya dalam suatu sel volta. Terakhir nomor 10 masih menggunakan data yang sama. Pertanyaannya, reaksi elektrokimia berikut yang tidak dapat berlangsung adalah yang mana? Oke, ingat E0 kecil dia akan mengalami oksidasi. Kalau dia mau tidak berlangsung, berarti antara konsep dan reaksi ini tidak sesuai ya, agar tidak berlangsung. Oke, saya akan cek ke pilihan A. Pilihan A ada Mg plus 2Ag plus menjadi Mg2 plus 2Ag.
Mg biloxnya adalah 0, 2Ag plus adalah plus 1, Mg2 plus 2, dan Ag adalah 0. Di sini yang Mg dari 0 ke plus 2 berarti dia naik oksidasi, sedangkan yang Ag plus menjadi Ag dari plus 1 ke 0 yaitu turun atau reduksi. Ini sesuai reaksi. Kalau kita lihat dari E0-nya, Mg dan Ag. Mg ini min 2,37, Ag plus 0,8. Yang lebih kecil adalah yang Mg. Tadi konsepnya yang E0 lebih kecil dia mengalami oksi. Karena di sini yang lebih kecil Mg berarti oksidasi untuk Mg-nya. Ini sesuai konsepnya. Sesuai reaksi tadi, Mg-nya ini juga mengalami oksidasi. Berarti kan dia cocok antara konsep dan reaksi sehingga dia spontan. Berarti bukan yang A. Kita ke pilihan B, ada Ni2 plus 2Ag menjadi Ni plus 2Ag plus. Ni2 plus biloxnya plus 2, Ag 0, Ni 0, dan Ag plus 1. Yang Ni dari plus 2 ke 0 dia turun berarti reduksi. Yang Ag dari 0 ke plus 1 berarti dia naik oksidasi. Ini sesuai reaksi. Kalau kita lihat dari E0-nya, Ni dan Ag. Ni min 0,25, Ag plus 0,8. Yang E0-nya lebih kecil adalah yang Ni. Karena Ni E0-nya lebih kecil berarti dia harus mengalami oksidasi sesuai konsepnya. Tapi sesuai reaksi Ni-nya tadi malah reduksi. Berarti kan karena antara konsep dan reaksi tidak sesuai berarti dia tidak spontan. Berarti jawabannya adalah pilihan yang B. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal prediksi UTBK TKA Kimia tahun 2022. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.